Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani dan teman-teman semua. Kami dari kelompok I kelas B ingin mempresentasikan hasil akhir dari tugas kelompok kelas reaktor. Judul tugas kami bawakan yaitu mengenai pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen homogen fase gas menggunakan reaktor PFR. Baik, kami dari kelompok I izin untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Fadila Gania Putri. Selanjutnya ada rekan saya, Ardi Wiranata, Hani Farel Ardan, Fitri Mutia Fahira, dan Muhammad Trisna. Amonia atau NH3 merupakan senyawa anorganik sederhana yang bersifat basa lemah dengan massa molekul sebagai berikut. Densitas dan titik didihnya memiliki min 33 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, secara industri, amonia itu diproduksi melalui proses Haber-Bosch, yaitu reaksi nitrogen dan hidrogen dengan katalis besi atau Fe pada suhu dan tekanan yang tinggi. Amonia ini banyak digunakan sebagai bahan baku pupuk, bahan peledak, serat sintesis, dan pendingin industri. Selanjutnya di sini ada reaksi sintesis amonia. Proses sintesis ini dilakukan pada FPFR, di mana gas nitrogen dan hidrogen direaksikan pada suhu tinggi sekitar 550 derajat Celcius dan tekanan 30.000 kPa. Berikut merupakan reaksi utamanya itu yang bersifat reaksi eksotermis. Selanjutnya di sini ada deskripsi proses produksi kimia beserta kapasitas produksinya. Hasil dari reaksinya itu berupa campuran gas yang diinginkan untuk memisahkan amonia cair, sedangkan gas yang tidak bereaksi itu didaur ulang atau di-recycle untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, rancangan proses ini diperoleh konversi yang besar yaitu sampai 96%. Lanjut spesifikasi produk amonia. Yang pertama, memiliki rumus molekul NH3, massa molekul 17,03, berbentuk gas, tidak berwarna, berbau tajam, menyengat, dan khas, memiliki pH basa 11,7. Lalu selanjutnya, ada spesifikasi urea. Memiliki rumus molekul TONH22, massa molekul 60,06 gram per mol, memiliki bentuk padatan kristal, berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki rasa ambar, memiliki pH 7,2 sampai 7,5. Lalu selanjutnya, eh, ini merupakan data properti senyawa kami. eh, ya memiliki mol fraction nitrogennya itu 24,07%, hidrogennya 75,03%, amonia 0%, argon 0,27%. Untuk delta HR-nya nitrogen 0, hidrogen 0, amonia minus 46,2 joule. Untuk CP-nya nitrogen 37,4 joule per mol Kelvin, hidrogen 28,6 joule per mol Kelvin, amonia 29,12 joule per mol Kelvin. Untuk delta HF-nya nitrogen 0, hidrogen 0, amonia minus 46,1 kilojoule per mol. Baik, selanjutnya kita ingin mendesain reaktor PFR untuk produksi amonia pada produksi 300.000 ton per tahun pada kondisi isotermal, yang dimana suhunya tetap 550. Ada beberapa hal yang perlu dihitung. Di sini rumusnya masih nitrogen plus 3H2 hasilkan 2NH3. Kita menghitung dengan juga konversi sehingga dicapai Fa 0 sebanyak 77.036,407 kmol per jam. Next. Kemudian kita masuk ke tahap kinetika dan juga perhitungan volume reaktor PFR isotermal, di mana di sini ditujukan agar konversi nitrogen mencapai 90% pada 550 derajat Celcius dan 30.000 kilopascal, sehingga dibutuhkan setelah melalui perhitungan yang panjang, mulai dari nilai K, kemudian CA0, lalu CB0, sampai ke volume yang didapatkan adalah 100.856 meter kubik, atau di sini didapatkan dalam 1 liter. Next.
Baik, masuk ke tahap atau lanjutan perancangan reaktor PFR, namun di sini non isotermal. Jadi beda dengan sebelumnya, karena suhu reaktor yang dipakai itu tidak konstan dan harus dianalisis dari panas reaksinya. Reaksinya masih sama, kemudian dihitung delta HRX didapatkan sekian dan dihitung delta CP didapatkan sekian dengan kondisi operasi yang tertampil sehingga dapat dihasilkan dari asumsi reaktor murni berupa persamaan T yang tertampil di layar. Next. Baik, selanjutnya kita perlu juga menghitung K dari asumsi kondisi seperti ini dengan nilai K1 yang sudah didapatkan sebelumnya dan didapatkan di sini persamaan dari K. Lalu juga menghitung CA0 dan juga CB0 sehingga didapatkan CA0 0,00467 mol per meter kubik dan juga CB0 sebanyak 0,0140 mol per meter kubik. Next. Di sini ada beberapa figur yang menampilkan seperti hasil data berupa tabel, kemudian di sebelah kanan itu ada profil konversi isotermal dari reaktor, dan juga yang bawah adalah diagram skema reaktor amonia yang menunjukkan aliran masuk dan juga keluar. Baik, ini selanjutnya mengenai hasil perhitungan menggunakan Scienlab. Pertama-tama membuat fungsi Y sama dengan PFR dengan variabel V, X, T. Pertama-tama kita menentukan data termodinamik kita di reaktan dan produk yang diperoleh, yang mana reaktannya yang diperlukan yakni nitrogen, hidrogen dengan produk berupa NH3. Selanjutnya menentukan koefisien CP dalam satuan Joule per mol Kelvin yang tertera pada layar. Selanjutnya menghitung delta A dan delta B untuk reaksi 3H2 tambah N2 sama dengan 2NH3. Kemudian tentukan data kinetika reaksi dengan FA, CA0, CB0 yang telah dihitung pada slide sebelumnya. Kemudian dihitung nilai persamaan konsentrasi, yang dimana epsilon diperoleh sebesar negatif 0,5. Kemudian diperoleh untuk menghitung nilai CA dan CB. Next. Selanjutnya dilakukan perhitungan laju reaksi dengan RA sama dengan min K dikali CA CB dengan kapasitas panas campuran yang ditotal menggunakan persamaan yang tertera pada layar. Kemudian dilakukan perhitungan ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa dengan persamaan Y sama dengan ODE X0, V0 dengan V dengan fungsi F PFR. Selanjutnya dibuat plot pertama yakni plot volume versus konversi. Next. Setelah dibuat plot versus konversi, kita menemukan tabel data berupa volume versus konversi, yang itu merupakan tabel hubungan antara volume terhadap konversi yang tertera pada layar berikut. Kemudian dibuat plot 2 serta tabel volume versus temperatur yang serupa dengan persamaan yang tertera pada layar berikut. Next. Kemudian program dieksekusi dengan memencet run pada Scilab sehingga diperoleh data berupa volume banding konversi dengan tabel yang tertera pada layar serta volume dibanding versus temperatur yang tertera pada layar sebelah kanan. Next. Selain hasil tabel yang diperoleh, juga didapatkan plot volume versus konversi yang tertera pada layar berikut dan juga volume versus temperatur yang tertera pada layar berikut. Next. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan perhitungan manual dan juga simulasi dengan Scilab, kita melanjutkan menggunakan perangkat lunak BISIM yang dimana kita dapat mendefinisikan reaksi sintesis amonia dengan koefisiennya 3H2, lalu N2-nya 1, dan juga amonianya mempunyai koefisien 2. Lalu kita mempunyai faktor frekuensi yaitu A 9,287 dikali 10 pangkat 10, sehingga kita mendapatkan hasil simulasi BISIM dengan konversi hidrogen sebesar 95,92% dan juga konversi nitrogen sebanyak 94,64%. Dengan fraksi mol amonia yang didapatkan dalam produk sebesar 0,898 mendekati 90% dengan suhu keluaran 1660,98
Kelvin, yang dimana menunjukkan reaksi eksternal tidak dikendalikan pendinginan. Volume reaktor yang dihitung dan didapatkan melalui simulasi BISIM sebesar 0,93877 meter kubik. Volume reaktor yang didapatkan di BISIM ini lebih kecil dibandingkan hasil perhitungan manual yang menunjukkan efisiensi simulasi perangkat lunak dalam optimasi volume. Baik, mungkin dari kami segitu saja untuk presentasi pada hari ini. Demikian presentasi dari kami mengenai simulasi reaktor PFR untuk produksi amonia. Kami berharap hasil simulasi ini dapat memberikan pengetahuan bagi kami untuk pengembangan reaktor amonia dan juga mengenai pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.